Mari kita menyanyi 125. 125. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setianya besar selamanya. Setianya besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur kasih-Mu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. saudara-saudara, mari kita berdiri menyanyi dengan semangat. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setianya besar selamanya, Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar. kasih setiamu besar selamanya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Satu hari lagi Tuhan Kau jaga kami. Satu hari lagi Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, membuat kami hari ini sehat bisa hadir di sini ya Tuhan. Tuhan, betapa besar kasih-Mu pada kami Tuhan, tidak bisa terhitung Tuhan. Setiap nafas yang kami lakukan adalah karena kemurahan Kau. Kau beri kami kesempatan satu hari lagi Tuhan untuk melayani Kau, untuk berdoa untuk saudara-saudara kami, dan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, berkatilah persekutuan kami hari ini Tuhan. Biarlah kami semua pulang di sini membawa sesuatu, belajar sesuatu dan kami bisa hari ini Tuhan dibangkitkan lebih dewasa lagi. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini
Kita menyanyi satu lagu lagi ya, nomor 107. Ajaib, sungguh ajaib. 107. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. sekali lagi ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namamu. Ajaib, Tuhanku ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namamu. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Tiada berubah. tiada berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh Tuhan, firman-Mu penolongku. Firman-Mu Tuhan
Untuk dengar firman. Sekali lagi dengan pelan-pelan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Ya, terima kasih untuk Ira dan teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya, biarlah kita menyiapkan hati kita dengan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Karena keajaiban Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Dan karena keajaiban Tuhanlah kami boleh ada dan boleh belajar akan firman-Mu. Dan kami telah menerima keajaiban Tuhan yang terbesar dalam hidup kami ketika kami diselamatkan oleh Engkau. Dan ini adalah suatu keajaiban anugerah terbesar di mana kami sebenarnya harus binasa, tapi karena kasih-Mu dan keajaiban-Mu terhadap hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh diselamatkan dan boleh memperoleh hidup yang kekal. Dan hari ini Tuhan, kami mau ingin lagi duduk diam di hadapan-Mu. Sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin semakin hari rohani kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mau belajar akan kebenaran-Mu, dan Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, baik yang ada di rumah-Mu pada saat ini maupun yang akan mendengar melalui YouTube. Dan pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan Injil kerajaan-Mu Tuhan, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini, siapapun yang mendengar di YouTube, boleh semakin dimengertikan akan pelajaran pada malam hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami dimampukan mengerti, dan bukan saja mengerti, tapi kami juga melakukan sebagai tanggung jawab kami sebagai gereja-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Selamat malam semuanya. Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita 2 minggu lalu. Apa ada yang masih ingat nggak? 2 minggu lalu kita belajar apa? Roh Kudus kita udah selesaikan 4 minggu yang lalu. 2 minggu lalu kita belajar mengenal natur gereja. Dan kita mau melanjutkan lagi setelah kita belajar mengenal natur dari gereja. Sekarang kita mau masuk mengenal unsur dan tujuan dari gereja. Apa saja saudara? Yang pertama, koinonia. Sudah tidak asing lagi arti dari kata koinonia itu. Tapi apakah saudara tahu apa itu koinonia? Koinonia adalah persekutuan, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Saudara, kita mau belajar ya. Istilah koinonia itu berasal dari bahasa Yunani yang ditemui di dalam Alkitab sebanyak 20 kali. Dan makna utama koinonia itu yang saya sebutkan adalah persekutuan. Di mana pertama kali istilah koinonia ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 berbunyi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, orang percaya dalam Kristus bergabung bersama dalam kasih, dalam iman, dan saling mendukung. Itulah makna dari persekutuan atau koinonia. Atau koinonia juga dapat dikatakan bersepakat antara satu dengan yang lain, bersatu dalam tujuan, dan saling melayani bersama. Dan salah satu contoh bentuk koinonia dalam prakteknya dapat kita temukan jika kita mempelajari ungkapan saling atau bersama. Di dalam Alkitab kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat ke-10
atau 1 Petrus 1 ayat 22, banyak ya saudara, 1 Yohanes 3 ayat 11, pasal 3 ayat 23, 4 ayat 7, pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu ada kalimat atau ada kata saling mengasihi. Itulah persekutuan, karena di dalam persekutuan ada saling mengasihi. Juga ada apa? Saling menghormati. Dalam Roma 12 ayat ke-10. Juga ada hidup harmonis antara satu dengan yang lain. Roma 12 ayat 16. 1 Petrus 3 ayat 8. Saling menerima. Roma 15 ayat ke-7. Saling melayani dalam kasih. Galatia 5 ayat 13. Bersikap ramah dan berbelas kasih kepada sesama. Efesus 4 ayat 32. Saling mengajar. Kolose 3 ayat 16. Saling menyemangati. 1 Tesalonika 5 ayat 11 dan Ibrani 3 ayat 13. Saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Dan menunjukkan keramah-tamahan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Dan itulah saudara wujud asli dari koinonia di dalam Alkitab. Dengan kata lain saudara, koinonia adalah sebuah panggilan untuk bersekutu dengan Allah dan dengan sesama orang beriman, dan di dalam persekutuan ini termasuk tanggung jawab untuk memelihara kesatuan, bertumbuh dalam iman dan pengetahuan, kedewasaan dalam Kristus, dan hidup yang disiplin sesuai dengan ajaran di dalam Alkitab yang saudara baca nanti dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang, nanti mungkin saudara bisa baca di dalam di rumah ya saudara. Sehingga di dalam persekutuan itu selain saling mengasihi, saling menghormati, saling menyemangati, juga ada pengajaran. Makanya hari ini juga dalam persekutuan kita ada apa? Pengajaran, belajar. Selain saling tadi. Jadi saudara, dan selain dari ayat yang saya katakan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16, juga di dalam ayat ini saudara jelaskan bahwa Kristus sendiri yang memberikan pemimpin jemaat, yaitu siapa? Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi di dalam persekutuan itu waktu ada pengajaran, Tuhan sendiri yang memimpin jemaat melalui pengajar-pengajar itu sendiri, seperti gembala, penginjil, rabi, nabi, yang tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu jemaat, anggota gereja bagi pekerjaan pelayanan. Di mana tujuannya dari koinonia adalah mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, serta pertumbuhan bersama dalam kasih, di mana setiap anggota berfungsi agar tubuh Kristus teguh dan bertumbuh. Jadi saudara, di dalam persekutuan lah kita saling belajar ya, saling mengasihi, saling bisa menerima, saling memperlengkapi. Jadi kalau ada gesekan itu biasa, karena tanpa kita sadari gesekan itulah yang membuat kita akhirnya belajar untuk saling menerima, saling mengasihi. Karena tanpa gesekan mungkin kita tidak bisa belajar untuk salingnya itu. Dan kita tidak bisa hidup sendiri, karena itu adanya persekutuan untuk saling. Jadi persekutuan adalah salah satu unsur dari gereja. Yang kedua, unsur yang kedua adalah marturia. Apa itu marturia? Apa ada yang tahu? Marturia adalah kesaksian atau proklamasi, di mana marturia berasal dari bahasa Yunani lagi, yaitu martiria, yang berarti kesaksian atau bersaksi. Setiap orang percaya diberikan tanggung jawab, yaitu karunia universal. Kalau karunia rohani saudara, tiap orang bisa berbeda satu dengan yang lain.
Tapi di dalam bersaksi atau memberikan kesaksian, semua orang percaya diberikan itu. Jadi jangan bilang, kayaknya saya nggak punya karunia deh untuk menginjili, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. No, karena kesaksian itu adalah karunia universal yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk menceritakan atau memproklamirkan tentang kasih Allah melalui Yesus Kristus. Maka dunia bisa mengenal Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang sejati melalui kesaksian itu, melalui karunia universal yang diberikan kepada kita. Jadi saudara pasti bisa, dan saudara pasti akan dimampukan di dalam bersaksi. Dan itulah salah satu unsur gereja, yaitu marturia, yang kita bisa baca dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15 sampai 16. Saya tahu ini ayat-ayatnya cukup panjang dan banyak, tapi saya mau simpulkan saudara, dari ayat-ayat ini, yaitu Kisah 1 ayat 8, Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15 sampai 16, ini merupakan apa? Amanat agung Yesus Kristus yang memerintahkan murid-murid untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Makhluk di sini bukan termasuk binatang, saudara, tapi makhluk hidup di sini adalah manusia. Dan menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan janji penyertaannya. Tuhan memberikan janji, itu penyertaan. Berarti apa? Saudara akan dimampukan, dan tantangan yang akan dihadapi Tuhan sendiri yang akan menolong saudara pada saat saudara memberitakan Injil, menceritakan tentang kasih Kristus kepada dunia ini. Dan ini mencakup selain pemberitaan Injil, yaitu pengakuan iman, kesaksian hidup tentang keselamatan, dan juga hidup kita hidup kita itu bisa menjadi kesaksian, saudara. Karena hidup kita adalah kitab yang terbuka. Bukan hanya kita berkata-kata dengan mulut kita, tapi hidup kita juga menjadi kesaksian marturia bagi dunia ini. Hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Jadi melalui perkataan, penginjilan, pengajaran, dan gaya hidup sehari-hari yang mencerminkan iman. Dan unsur yang ketiga, saudara, dari gereja adalah yang sering kita dengar juga apa? Diakonia. Diakonia di gereja kita juga ada. Saudara tahu apa itu diakonia? Diakonia adalah pelayanan sosial. Dan ini adalah tanggung jawab yang mulia, yaitu dengan melakukan perbuatan baik secara sosial, di mana tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa orang percaya itu memiliki buah Roh Kudus yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Dan perbuatan baik ini bukanlah sebagai jasa untuk kita diselamatkan. Ini berbeda dengan orang agama lain. Nanti hari Minggu saya bicara juga tentang ini di khotbah saya, di mana orang percaya kita berbuat baik karena apa? Karena kita sudah menerima keselamatan, kita sudah diubah hidup kita. Karena itu kita berbuat baik. Tapi kalau agama lain, mereka berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Beda ya saudara. Jadi mereka berbuat baik karena untuk mendapatkan jasa agar mereka diselamatkan. Tapi kok kita beda. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Waktu kita diselamatkan, hidup kita berubah kan? Sehingga yang kita keluarkan adalah apa? Buah-buah roh, perbuatan-perbuatan baik, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat ke-22. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang dunia atau agama-agama lain. Dan dalam Efesus 2 ayat ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi setelah kita diselamatkan, orang percaya dibentuk untuk menghasilkan buah roh, yaitu perbuatan baik,
yang sudah direncanakan Allah. Oke? Jadi kalau saudara berbuat baik bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, hidup kita berubah. Nanti kalau hari Minggu, hidup kita sudah dirubah, kita sudah menjadi terang. Waktu kita menjadi terang, ya kita melakukan perbuatan yang baik. Sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Matius 5 ayat ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maknanya apa saudara? Perbuatan baik orang percaya itu tidak untuk disembunyikan, tapi harus dilihat oleh dunia, harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan kita lakukan ini bukan untuk kesombongan diri kita, melainkan agar orang lain melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang khususnya belum percaya. Itulah makna dari perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga ayat-ayat yang saya sebutkan tadi ini saling melengkapi. Kalau Efesus 2 ayat ke-10 itu adalah dasar di mana pekerjaan baik atau perbuatan baik itu kita dapatkan karena kita sudah diselamatkan. Dan dalam Matius 5 ayat ke-16 itu adalah aplikasinya. Supaya apa? Supaya orang lain melihat perbuatan baik dan Bapa di surga dipermuliakan. Oke? Dan diakonia ini saudara berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu diakoneo, yang berarti melayani dengan sukarela, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Luar biasa ya, melayani dengan sukarela bukan sebagai beban tapi sebagai suatu penghormatan. Jadi kita melakukan perbuatan baik karena apa? Karena kita menghormati Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Di mana tujuannya adalah memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, yang sakit, yang tidak punya tempat tinggal, yang miskin, dan memulihkan harkat martabat manusia. Di gereja kita juga melakukan ya diakonia, membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan atau yang dalam kedukaan, sehingga dalam gereja itu harus ada 3 unsur ini, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Dan diakonia adalah untuk membantu dengan melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, secara lebih luas, diakonia bertujuan menghadirkan kerajaan Allah, yaitu keadilan dan shalom. Saudara tahu shalom artinya apa? Kan orang Kristen sering kan, apalagi pemimpin pujian kan, shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, yaitu damai sejahtera. Jadi waktu kita melakukan perbuatan baik, itu menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Di mana kerajaan Allah adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Dan juga shalom, agar dunia merasakan damai sejahtera dari Allah. Melalui apa? Melalui tindakan nyata yang kita lakukan. Dan tidak hanya terbatas pada bantuan fisik, tetapi juga sosial dan spiritual. Oke, sekarang kita masuk di dalam pemerintahan atau tipe atau sistem dari gereja. Saudara, apakah saudara ada yang tahu nggak? Pemerintahan atau sistem gereja itu ada berapa? Sistem atau pemerintahan gereja saudara ada 3. Dari banyaknya denominasi gereja di dunia ini, tapi sistem pemerintahannya hanya 3. Yaitu episkopal, yang pertama, yang kedua presbyterian, dan yang ketiga kongregasional. Di mana, apa itu? Atau saya jelasin dulu, apa itu pemerintahan atau sistem dari gereja? Pemerintahan atau sistem gereja adalah mengatur struktur atau kepemimpinan dan pengambilan keputusan jemaat, mulai dari hierarki yang tertinggi atau terpusat hingga otonomi gereja lokal yang mandiri. Sistem yang pertama yang kita mau pelajari yaitu episkopal. Episkopal berasal dari kata
episkopos, yang artinya bishop, di mana sistem ini, sistem episkopal yaitu kekuasaan tertinggi ada dalam kepemimpinan seorang bishop atau uskup atau kepala pendeta, dan yang mengikuti sistem ini adalah gereja Metodis, gereja episkopal, dan gereja Lutheran. Jadi kalau saudara melihat gereja Metodis, episkopal, dan Lutheran, berarti saudara tahu mereka kepemimpinan tertingginya dipegang oleh bishop atau uskup, di mana bishop atau uskup ini adalah kepala dari pendeta. Yang kedua, presbyterian, yang berasal dari kata presbuteros, yang artinya tua-tua atau majelis atau penatua, di mana model ini berakar pada ajaran Calvin yang mengacu pada Efesus 4 ayat ke-11 yang tadi kita baca. Dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa Kristus memberikan karunia jabatan kepemimpinan rohani kepada gereja untuk memperlengkapi orang kudus, membangun tubuh Kristus, serta menuju kedewasaan iman. Dan sistem ini, saudara, kekuasaan tertinggi gereja berada di tangan sejumlah penatua atau majelis yang dipilih oleh para anggota gereja. Dan pendeta merupakan salah satu penatua atau majelis. Dan gereja kita, IJNC, mengikuti sistem ini, yaitu presbyterian, di mana majelis adalah kuasa tertinggi di dalam memutuskan masalah gereja. Dan hamba Tuhan atau pendeta itu makanya sama kan? Pendeta itu adalah merupakan salah satu penatua atau majelis. Jadi tidak dipisahkan kalau di presbyterian ini. Dia adalah bagian dari penatua atau majelis. Dan yang mengikuti sistem ini adalah gereja presbyterian, gereja Injili, dan gereja Reform. Kita gereja Reform mengikuti sistem ini, presbyterian. Dan yang ketiga, congregational, yang berasal dari kata congregatio, yang artinya jemaat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada dalam rapat jemaat secara menyeluruh. Dan yang mengikuti sistem ini adalah gereja kongregasional, pentakostal, gereja baptis, dan sejenisnya. Jadi model-model gereja ini, saudara, mereka kekuasaan tertinggi atau mengambil keputusan dengan memanggil jemaat. Mereka memanggil jemaat dan mereka membuat rapat. Rapat jemaatlah yang memutuskan mengenai masalah gereja, kepemimpinan, program gereja, dan segala sesuatu. Itu adalah rapat dari jemaat. Jadi berbeda ya, ada tiga, episkopal, kekuasaan tertinggi adalah bishop atau uskup, presbyterian, penatua atau majelis, dan kongregasional adalah jemaat. Dan sebenarnya ada satu lagi sistem, yaitu sistem sinodal. Di mana sistem sinodal ada bentuk pemerintahan gereja di mana keputusan tertinggi diambil melalui persidangan para pejabat gereja atau sinode yang berjalan bersama untuk memikirkan dan bertindak bersama. Dan yang mengikuti sistem ini, sinodal adalah GBI, Gereja Bethel Indonesia. Di mana salah satu sistem sinodal adalah pemerintahan gereja memberikan hak otonom kepada para gembala sidang untuk mengelola gerejanya. Jadi kalau saudara lihat kan GBI, saya juga waktu itu berapa kali bicara dengan Pak Kiki, mereka itu GBI itu sinode kan, mereka sinode, dan gereja yang mau bergabung dengan mereka itu diberikan hak otonom, yaitu mereka dapat berdiri sendiri, menentukan sendiri. Tapi nanti kalau ada keputusan, mereka tuh para pejabat gereja itu mereka rapat juga rapat dengan sinode.
Tapi dalam melakukan tugas sehari-harinya atau dalam pelayanan, mereka diberikan hak sendiri. Dan yang melakukan yang mengikuti sistem sinodal adalah GBI. Tapi secara umum, sistem pemerintahan gereja itu hanya 3 yang tadi saya sebutkan: episkopal, presbyterian, dan kongregasional. Sepertinya sistem sinodal ini baru, dan gereja-gereja karismatik kebanyakan yang mengikuti sistem sinodal, khususnya Kode Indonesia GBI. Ini cukup singkat, kita hanya belajar mengenal unsur dan tujuan dari gereja. Sehingga melalui pelajaran pada hari ini kita semakin mengerti kita tiap hari Minggu kita ke gereja, tapi kadang kita tidak mengerti apa itu gereja. Makanya kita harus belajar kemarin, mulai dari 2 minggu lalu minggu lalu itu Pak Saud natur dari gereja. Sekarang kita belajar unsur dan tujuan dari gereja dan sistem pemerintahan gereja. Sehingga kita jelas bergereja itu karena kita tahu gereja itu apa, tujuannya apa, sistem pemerintahannya apa. Oke, kalau saudara ditanya juga saudara bisa menjelaskan. Oke, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Apakah ada yang mau didoakan, saudara? Kalau tidak ada, mari kita naikkan satu pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk lagi belajar akan arti gereja, unsur dan sistem pemerintahannya. Tolong setiap kami Tuhan untuk semakin mengerti sehingga kami bergereja bukan hanya datang, tapi kami juga mengerti apa itu gereja, tujuan dan sistemnya. Dan saat ini Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami ingin mau berdoa dan mendukung setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan mujizat-mujizat yang tidak dapat dilakukan manusia. Karena itu kami mau berseru dan menyerahkan tiap doa-doa kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Saat ini kami terus berdoa Tuhan, menunggu pemulihan dari Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, untuk Bapak Harili, untuk Ibu Nina Panginda, untuk Ibu Evi Tamarindang, Ibu Sylvia Sau, Dante Hardi, Arthur Palar, Anton Warau, dan semua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang mungkin mereka tidak dapat menceritakan masalah ataupun kesehatan mereka kepada kami, tapi Engkau tahu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menilik mereka satu persatu dan menjamah mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dan kami rindu Tuhan setiap saudara-saudara kami dipulihkan secara sempurna. Sehingga melalui mulut mereka dapat menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Tolong mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu ada waktu yang terbaik. Dan Tuhan tahu
rencana yang terindah buat satu persatu dari setiap saudara-saudara kami. Karena itu kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar minggu yang lalu, kami rindu setiap anak-anak Tuhan semakin bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Tolong kami Tuhan untuk tidak merasa cukup dengan kerohanian kami yang saat ini, tapi kami ingin selalu bertumbuh, maju dan maju, sehingga rohani kami semakin naik kelas dan boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga jemaat Tuhan adalah jemaat Tuhan yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghibur, dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan juga kami rindu banyak jiwa juga boleh dibawa kepada Tuhan melalui hidup anak-anak Tuhan di tempat ini, boleh menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Edi Francis, yang sedang berada di Jawa Tengah. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati pelayanan dia. Biarlah kehadiran dia juga, berita Injil boleh disampaikan, dan banyak jiwa yang mendengar di Jawa Tengah boleh diselamatkan dan dibawa kepadamu. Dan yang sudah mulai mundur, hidup mereka boleh diperbarui di dalam Engkau, demi kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami rindu bangsa ini adalah bangsa yang sungguh takut akan Engkau. Karena itu kami berdoa dari presiden sampai pemerintahan terendah, diberikan hati yang sungguh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan takut akan Engkau dan melakukannya dengan benar. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Amerika. Kami rindu Amerika terjadi kebangunan rohani, politik, ekonomi, dan kami juga berdoa untuk kebijaksanaan imigrasi. Dan kami juga berdoa untuk para liberal agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Biarlah melalui peperangan itu Tuhan, kami sebagai manusia menyadari bahwa dunia ini tidak selamanya akan ada. Dan ada waktunya Tuhan akan datang kedua kali. Karena itu ajari kami untuk mempersiapkan diri kami masing-masing Tuhan, sehingga pada waktunya Engkau datang, kami didapati sebagai anak-anak Tuhan yang siap bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan menjadi murid yang sungguh mengenal Engkau dan dikenal oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami di Indonesia. Kami rindu Tuhan, keluarga kami yang belum mengenal Engkau boleh percaya dan boleh bertobat dan dibawa kepada Engkau. Dan yang sudah percaya biarlah mereka tetap setia di dalam Engkau dan hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun di pelosok-pelosok dunia. Pelihara mereka Tuhan, penuhi segala kebutuhan mereka. Dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan para hamba Tuhan yang Tuhan utus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami mau berdoa untuk setiap kami. Engkau tahu segala pergumulan, Engkau tahu segala kebutuhan kami. Biarlah Kau jawab sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Ada yang bergumul mengenai pekerjaan Tuhan. Ada yang bergumul mengenai status, kesehatan, teman hidup, keuangan, dan masih banyak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah kekuatan dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Karena itu, ajari kami untuk tetap berserah dan mengandalkan Engkau, bahwa Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Tolong setiap kami untuk tetap mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami, dan Engkau tahu yang terbaik bagi hidup dan masa depan kami. Saya memberikan kesempatan bagi setiap saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar setiap seruan dan doa kami, dari setiap anak-anak-Mu yang berseru dan berharap akan setiap jawaban dalam setiap pergumulan kami. Tolong kami untuk tetap mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Engkau tidak pernah terburu-buru, dan Engkau tidak pernah terlambat. Tapi jawaban Tuhan, waktu Tuhan adalah yang tepat bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya berkata, amin. Yesus dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu. Sekali lagi katakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari Minggu seperti biasa kita akan adakan ibadah jam 11. Mari saudara, kita bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.